Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa reformasi kemerdekaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat persatuan dan kesatuan bangsa, di mana persatuan, istilah negara kesatuan itu sudah sangat kita sering dengar, ya, bahwa negara kita itu ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan itu sudah tertanam di dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, yaitu negara tunggal atau satu negara, yang monosentris atau berpusat satu, yang terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, kemudian satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Proses mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dalam perwujudannya itu sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga pada masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu mendapatkan cobaan, ujian, ketika didorong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Berikut ini akan kita paparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik, ketatanegaraan, serta contoh gerakan yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan kesatuan pada masa reformasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 45 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia dengan bentuk pemerintahan itu adalah republik yang mana presiden itu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai itu adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem kekuasaannya dipegang oleh presiden. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rorongan kekuasaan asing yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Kabinet tersebut antara lain: 1. Kabinet Amir Syafruddin 3 Juli 1945 sampai dengan 11 November 1947. Kemudian yang kedua, Kabinet Amir Syafruddin yang kedua, yaitu pada tanggal 11 November 1945 sampai dengan 29 Januari 1948. Kabinet Hatta 1 tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Kemudian Kabinet Darurat, yaitu Kabinet Syafruddin Prawironegoro, itu pada tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Yang terakhir yaitu Kabinet Hatta II pada tanggal 4 Agustus
1949 sampai dengan 20 Desember 1949. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun itu berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yaitu beliau dari Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono yaitu Panglima Divisi Jawa Timur. Beliau mengerahkan kekuatan TNI dan polisi, juga melakukan pengejaran serta pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Ami Saifuddin berhasil ditembak mati. Materi yang Ibu terangkan untuk pagi hari ini mengenai persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, Ibu akan menyimpulkan bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan dari masa ke masa ini antara lain satu, terjadinya pergantian kabinet. Yang kedua adalah terjadinya pemberontakan PKI dan DI. Saya kira cukup dari Ibu Tanti. Besok minggu depan kita sambung dengan materi yang baru. Saya kira cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.